Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu pertama Fatihatul Rizki, yang kedua Putri Rizki Amalia, yang ketiga Rizki Nurbaiti, dan yang keempat Rizkia Safa. Di sini kami akan membahas tentang haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan tertentu dengan niat ibadah. Hakikat haji adalah kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun disimbolkan dengan menuju kepada Baitullah, sehingga orang yang menunaikan haji diharapkan kembali mendekat kepada Allah baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya, sejarah ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci untuk melakukan haji. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yakni pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun serangkaian ibadah haji diantaranya juga berasal dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya Sya'i. Sya'i adalah lari-lari kecil antara bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ritual ini berawal dari Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditinggalkan sendirian bersama bayinya, yaitu Ismail di dataran Mekah yang tandus dan kering. Hajar yang dilanda kebingungan karena bayinya menangis kehausan berlari bolak-balik antara bukit Syafa dan Marwah hingga sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah mata air di bawah kaki Ismail yang diberi nama Zam-Zam. Berkat mata air itu, dataran yang semula sepi berubah ramai dengan kedatangan penduduk baru, yakni bangsa Jurhum. Menginjak usia remaja, Ismail bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bekerja bersama membangun Ka'bah sampai ketinggian 7 hasta. Dengan petunjuk Jibril, mereka meletakkan posisi Hajar Aswad seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibrahim membuat 2 pintu Ka'bah. Pintu pertama terbuka ke timur dan pintu kedua terbuka ke barat. Setelahnya, keduanya melakukan ibadah haji atas perintah Allah. Kemudian selanjutnya, upaya memperoleh haji yang mabrur. Melaksanakan ibadah haji didasari dengan keikhlasan. Melaksanakan ibadah haji didasarkan kepada ketakwaan. Melaksanakan ibadah haji senantiasa dipenuhi tasamu atau toleransi dan keluasan pandangan. Menjauhi perkataan dan perbuatan kotor serta perkataan lain yang dapat merusak citra Islami. Kemudian berhaji dengan menggunakan harta yang halal. Karena sulitnya persyaratan untuk mencapai haji mabrur ini, maka diperlukan bimbingan. Tidak semuanya calon jamaah haji mempunyai pengetahuan agama yang memadai. Jangan sampai menunaikan ibadah haji hanya dengan bekal kecukupan harta saja. Oleh karena itu, calon jamaah haji harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mencapai haji yang mabrur. Kemudian hikmah haji, mempersaksikan sebagai manfaat spiritual dan material, menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi, pembentukan sikap mental dan akhlak yang tinggi, menyatukan umat, mengajarkan sejarah, berwawasan yang luas, dan belajar dunia luar. Dan mungkin masih banyak yang lainnya. Makna spiritual haji dalam berbagai aspek. Menurut Ali Syariati dalam bukunya Hajj Reflection on its Rituals, memberikan refleksi bahwa haji adalah sebuah simbol. Semakin dalam engkau menyelami lautan, semakin jauh engkau dari tepiannya. Haji adalah samudra tak bertepi. Artinya, haji adalah syarat dengan makna spiritual yang mendalam. Di balik ritual simbol, di antaranya pertama adalah
tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Manusia yang ingin eksis adalah manusia yang selalu bergerak. Maknanya, bergerak adalah entitas kehidupan. Berhenti bergerak sama dengan kematian. Kualitas seseorang ditentukan oleh gerak dirinya ke arah yang memberi gerak. Kedua adalah sya'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Hal ini dilakukan ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air. Siti Hajar berlari berulang kali mencari sumber air. Ketika sampai di Marwah, ia melihat air di Safa. Ketika sampai di Safa, ia melihat air di Marwah. Ternyata yang dilihat itu adalah fata morgana. Namun tanpa disangka muncullah air di kaki Ismail yang sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam. Perilaku Siti Hajar ini memberikan gambaran bahwa untuk mencapai kejayaan hidup perlu usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal. Kendati pun demikian, keputusan akhir ada di tangan Allah. Manusia hanya diperintahkan untuk berusaha. Ketiga ialah melontarkan zumroh. Ritual ini didasarkan kepada perilaku Ibrahim yang melempar setan ketika ingin menunaikan perintah Allah. Wajah setan pada manusia terkadang muncul dalam berbagai personifikasi. Bagi orang yang berlimpah harta, setannya adalah perilaku Qarun. Bagi yang memiliki jabatan dan kekuasaan, setannya adalah sifat Fir'aun. Dan bagi yang intelektual adalah perilaku Bal'am. Maknanya, wajah-wajah setan itu harus dibuang jauh dari kehidupan agar kita tidak terjebak dalam labirin kesesatan. 4 adalah wukuf di padang Arafah. Dalam Islam, di daerah inilah dipertemukannya Adam dan Hawa dan melakukan taubat kepada Allah. Padang Arafah dikenal sebagai miniaturnya padang mahsyar. Jutaan jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di tempat ini. Tak ada beda antara pejabat dan rakyat, antara yang kaya dan miskin, dan tak ada sekat-sekat negara bangsa. Yang ada hanya manusia sebagai makhluk Allah.